Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami takdimi, Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo. Yang kami hormati, Chairman of Tazkiyah Al-Ustadz Ali Wahyudi. Yang kami hormati, CEO Tazkiyah Al-Ustadz Nur Abidin, beserta jajaran manajemen, para asatidz dan ustaz sekalian. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita masih mampu diberikan tenaga untuk bermuajahah, bertemu, bersilaturahim di momen yang sangat bahagia, di momen yang sangat kami tunggu-tunggu karena ilmunya pada siang hari ini kita menunggu untuk menjadikan kita sebagai pendidik dalam dunia pesantren yang pastinya berbeda dengan pendidik-pendidik yang notabene bukan di lingkungan pesantren. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah kita mampu memahami dan mengerti antara hak dan batil, sehingga kita melakukan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat ketika di hari akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini, para asatidz dan ustaz sekalian, hadir bersama kita Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo. Kalau akrab biasanya kita panggil Abah. Ngoten Mbah nggih. Beliau sudah sangat mengenyam dalam dunia pendidikan, karena beliau telah melaksanakan amanah menjadi rektor di UIN Malang selama 16 tahun. Gitu lagi. Begitu juga sebagai ketua yayasan di pesantren Tebu Ireng. Sampai sekarang beliau walaupun sudah purna, tapi tetap mendidik adalah bukan kata akhir daripada sebuah jabatan, tapi memang mendidik adalah sampai akhir hayat. Karena laki-laki Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Seharusnya memang dari hadis ini akhlak memang adalah tugas daripada Rasulullah, tetapi kita juga tidak memungkiri sebagai seorang pendidik apalagi dalam dunia Islam. Maka kami pernah dengar dulu kadal mudarisu ayyakuna nabiyan. Dikatakan bahwasannya guru kada hampir menyerupai seorang nabi, karena saking pentingnya seorang guru dalam dunia pendidikan dan juga dalam mempengaruhi karakter. Pada siang hari ini tidak kami panjang lebarkan, kami berikan kepada Abah, temanya membangun keikhlasan dan kebersamaan dalam dunia pendidikan, terutama kita semuanya sebagai pendidik yang ada di Tazkiyah ini, untuk tetap ikhlas, kompak, menjalin satu visi dan misi, meraih apa yang memang kita cita-citakan, yang kita inginkan, semoga tercapai dengan ridha Allah dan kita semuanya dimudahkan. Pada Haji Imam Suprayogo kami haturkan Makasih, tapi sebelum itu sebaiknya diajak bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Untuk mengawali agenda pada siang hari ini dan untuk memberkahi agenda kita, marilah kita buka bersama dengan basmalah dan suratul Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fadlan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dahu. Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ali, Mas Abidin, dan semuanya saja yang berbahagia, mari kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita berada di sini dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Saya senang sekali acara 1 bulan sekali, katanya Mas Ali, Mas Abidin, untuk berbincang-bincang dengan para guru, para pendidik, ya, lalu kemudian nanti nyampe kepada para wali santri. Saya senang sekali bertemu begini karena pekerjaan yang paling berat ya menurut saya itu adalah pekerjaan mendidik. Mendidik orang itu pekerjaan yang paling berat. Kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah dan Rasul itu tidak akan mampu sebetulnya. Kalau hanya bertani itu ya berat tapi ringan sebetulnya. Dan bahkan gembira dengan bertani itu apalagi kalau tanamannya itu tumbuh subur. Itu senang dilihat. Karena kalau kita ini tumbuh gemuk-gemuk, berkembang biak itu kita senang. Ya memang ternak itu nakal itu kan. Tapi berdagang juga begitu, kita melaut itu, nelayan gitu kita ada gembira. Tapi tidak seperti pendidik. Pendidik itu ya kita gembira lah ketemu anak-anak kita ini. Tetapi kita bersentuhan dengan manusia itu loh pendidikan itu. Bersentuhan dengan manusia. Manusia itu tidak gampang manusia itu. Kalau kita ini mengerti siapa sebetulnya manusia itu. Untungnya kita juga tidak paham manusia sebetulnya. Kalau kita paham manusia, rasanya mungkin juga lebih berat. Makanya kalau tadi pendidik itu menyerupai Rasul, para nabi itu, ya memanglah kira-kira. Tugas Rasul, tugas nabi itu kan juga berat. Coba kalau kita mempelajari sejarah Isa, sejarah Musa, sejarah Nabi Muhammad, itu kan berat sekali sampai hijrah dari Mekah ke Madinah, daerahnya kayak gitu, tidak ada kendaraan lalu dikejar-kejar kan itu kan, berat sekali itu, berat sekali. Dan itu semua para rasul begitu, para nabi itu begitu. Nabi yang jumlahnya ada 124.313. Nabi itu jumlahnya 124.313. Nabinya 124
124.000, Rasulnya 313, yang diceritakan, kisahkan dalam Al-Quran itu 25, yang kita hafalkan itu 25. Mereka mengalami nasib kayak begitu berat. Kenapa berat? Karena bersentuhan dengan manusia. Manusia itu, coba berkali-kali kan saya sampaikan di sini Mas Ali, yang bolehlah saya mohon izin untuk saya ulangi lagi. Manusia itu di dalam Al-Quran kan disebut dengan beberapa sebutan ya. Insan, Anas, Al-Bashar, Bani Adam. Itu selalu ketika disebut di dalam Al-Quran, digambarkan manusia itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan kalau disebut insan itu. Bahkan sebutan-sebutan insan, sebutan Anas, Al-Basar, coba nanti sama cari di Quran. Apa ada yang digandengkan dengan jannah? Digandengkan dengan surga itu apa ada? Rasa-rasanya tidak ada loh Pak Ali. Insan yang masuk surga itu sepertinya tidak ada. Karena itu mungkin insan tidak ada yang masuk, yang tidak masuk surga. Yang diseru masuk surga itu bukan insan, tapi iman. Karena itu maka alumni lulusan di sini ini ingin sampean semua agar bisa masuk surga, ya di mi'rajkan. Mi'raj itu kan naik ya, naik derajat, naik martabat. Dari martabat insan ke martabat umat Muhammad yang disebut dengan mukmin. Umat Muhammad yang disebut dengan mukmin itu, yang diseru masuk surga itu adalah mukmin. Nah, amanu. Tapi kalau disebut insan, coba kalau tidak salah ada 36 kali, kalau saya tidak salah. Itu selalu gandengannya itu tidak bagus. Innal insana li robbihi lakanut. Bahwa insan itu kepada Tuhannya saja itu ingkar. Kepada Tuhannya saja itu ingkar. Karena itu kalau kita diingkarin, itu kan, ya wajar, memang kita mau kepada Tuhannya saja. Dan statement itu dari Quran coba. Innal insana li robbihi lakanu. Innal insana layatgha. Manusia itu, insan itu selalu berlebih-lebihan, kata Quran. Berlebih-lebihan. Sampean merasa sudah menyiapkan fasilitas pendidikan kayak begini ini. Ada tempat olahraga, ada kolam renang, ada kuda, ada lapangan kayak gini, dibikin bersih, ada lift, itu kan. Tempat tidurnya juga bagus, tempat mandinya juga bagus. Lalu kemudian sampean berharap semua bersyukur. Gitu kan? Kapan kan berharap bersyukur. Tapi apa lalu mereka nanti bersyukur? Ya tidak. Sebab mereka yang bersyukur itu sedikit. Qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Nanti dikasih kuda 5. Kenapa kok hanya 5? Itu. Gitu kan? Sudah dikasih kolam renang kok kayak gini gitu kan? Gitu. Tutup itu kan. Di situ kita sudah hati-hati banget agar kita ini terhindar dari virus corona ini. Datangnya bertahap. Gitu aja kok bertahap itu kan. Jadi memang manusia itu kayak begitu. Tidak akan lalu kemudian kita berharap manusia
kalaupun toh ada, itu jumlahnya sedikit. Karena mereka itu lirobihi innal insana layat neko. Tadi lirobihi lakanut. Innal insana khuliqa halu'a. Coba. Selalu berkeluh kesah. Kan sudah dikasih jalan dari tempat sana ke sini kan sudah dikasih aspal. Kan sudah enak. Apa mereka lalu kemudian senang? Ya tidak, kok sempit gitu. Kok sempit gitu. Jadi memang kayak begitu. Idza masau syarru jasu'a wa idzal masal khairu manu'a. Manakala mendapatkan kesusahan, dia gerutu, gitu kan? Keluh kesah. Tatkala dia itu mendapatkan keuntungan, kemudahan, kenikmatan, kekayaan, dia bakhil. Jadi kalau ada orang misalnya nunggu saja nanti agar nanti dia bisa biar kaya dulu, enggak, nanti kalau kaya bakhil. Coba sama lihat sendiri masyarakat itu. Apakah yang kaya-kaya itu lalu menjadi otomatis suka berderma? Enggak. Malah justru ngitung. Idza masyau syarru jasu'a wa idza masaul khairu manu'a. Kan gitu. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu selalu merugi. Selalu merugi. Jadi apa itu rugi? Coba sampean ngira. Kalau menjadi kandepa, kalau di lingkungan Departemen Agama, lalu jadi kanwil, lalu kemudian jadi direktur jenderal, lalu jadi menteri, mesti senang, mesti enggak. Mereka malah enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur. Nah, itu, yang satu minta ini, yang satu minta ini, yang satu minta ini, yang satu ngeritik ini, satu ngeritik itu. Itu memang manusia itu rugi, gitu kan. Innal insana ladzulmun mubin, dolim. Manusia itu dolim yang nyata. Doluman jahula, dolim dan jahil lagi di Quran itu. Kafuro, jidala, suka debat. Manusia itu suka debat. Kalau misalnya dengar kemudian ada mas muridnya, anak buah santrinya ini lalu ngajak berdebat, ya memang itu manusia begitu gitu loh. Maka sebetulnya lalu berat. Itulah saya katakan berat. Tidak cukup dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan ini, tidak cukup. Tidak cukup. Awal-awal mungkin lihat gitu tapi setelah itu ya sudah, nyacat ini, nyacat itu. Karena sampean bersentuhan dengan manusia itu. Coba kalau nanti dinamain semua, kecuali satu yang bagus itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi juga segera itu disambung ayat berikutnya, summa rodatna hu asfalasa filin. Coba, ada satu saja segera untuk itu. Disebut An-Nas juga begitu. Yuwaswisu fi sudurin nas, gitu kan? Minal jinnati wan nas. Kalau disebut nas nanti digandengkan dengan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Selalu digandengkan dengan jin. Saya lalu kadang-kadang renungkan dalam-dalam. Apa ini memang temannya jin ya kita ini? Pada jin itu makhluk yang paling jelek gitu kan. Yang suka membunuh, suka memperkosa itu manakala ini sudah kemasukan jin sebetulnya itu. Lah kok manusia digandengkan dengan jin? Bani Adam, Al-Bashar, inilah manusia ini.
ini seperti ini. Dan itu semua dijelaskan loh di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Kayak begini ini dijelaskan. Itulah sebabnya saya katakan mengurus manusia ini menjadi tidak gampang. Ya adalah menyenangkannya itu ada. Tapi tidak gampang sebetulnya. Itulah berat. Itulah tadi Saman mengatakan bahwa tugas-tugas guru itu sudah mendekati tugas-tugas kenabian. Memang beratnya kayak begitu. Apalagi cita-cita sampean ini. Cita-cita sampean ini kan bukan untuk membuat bangunan ini kan. Ini kan alat, ini kan sarana. Kalau kita pelihara burung ini sebetulnya kan sangkarnya. Ini sangkarnya, hanya sangkar ini harus bagus kan begitu. Biar burungnya itu lalu senang. Gitu kan, burungnya senang. Tapi sebetulnya hingga menjadi mahal itu bukan sangkarnya loh. Coba sama beli sangkar yang paling bagus di pasar burung sana. Kan tidak begitu mahal. Tapi kalau burung yang berkualitas itu loh yang mahal. Sampean ingin orang yang berada di sangkar ini, gitu kan, sangkar ini bukan sembarang burung. Tapi ini kan bukan burung, ini kan manusia. Bukan sembarang manusia, kan begitu. Bukan sembarang manusia. Iya kan? Ini bukan sembarang manusia ini. Sembarang manusia yang harganya mahal itu. Yang ngomongnya baik, yang pikirannya baik, yang hatinya baik, gitu kan. Nah, kalau itu yang mulai dari hatinya baik, ngomongnya baik, pekerjaannya baik, itu mahal itu. Dan akan menjadi indah kalau berada di sangkar yang bagus. Saya sadar ketika saya membuat kampus UIN Malang, membuat kampus Universitas Muhammadiyah Malang, lalu sekarang menjadi pembina di Unisma itu, menjadi ketua yayasan di mana itu, di Jombang, Tebuireng, di Gontor sana itu saya menjadi ketua Dewan Kurator di Gontor sana itu, Universitas Darussalam itu saya menjadi itu. Saya sadar ketika saya membangun gedungnya itu, gedung-gedung itu sangkar sebetulnya itu. Sangkarnya. Membuat sangkar berat. Tapi lebih berat lagi adalah membangun yang di dalam sangkar itu. Nah, tugas guru itu adalah bagaimana membuat orang yang ada di dalam sangkar ini. Yang sifat-sifatnya seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak gampang jadinya ini Mas Ali, jadinya itu menjadi tidak gampang. Karena itu kita juga harus mengenali siapa sih sesungguhnya manusia yang ini. Hanya seringkali kita ini juga tidak begitu kenal yang namanya manusia itu yang mana sebetulnya Mas Abidin itu. Saya kan dulu waktu beliau mewawancarai saya itu, sampean kenal sampean sendiri kan itu kan? Saya tanya itu kaki siapa? Kaki saya bah katanya. Tangan siapa? Tangan saya. Kan itu. Perut siapa? Perut saya. Telinga, mata, hidung siapa itu? Milik saya. Lalu saya tanya, saya yang punya kaki? Kan itu. Itu mana? Saya yang punya tangan. Tadi kan bilang kaki saya. Bukan saya kaki. Ya, kaki saya dengan saya kaki kan beda. Kaki saya, tangan saya, perut saya, mata saya, telinga saya, mulut saya, janggut saya, rambut saya. Nah, saya waktu itu tanya, saya yang punya kaki, saya yang punya perut, saya yang punya telinga,
Saya yang punya hidung, saya yang punya mata itu mana? Beliau mengatakan di sini nih, benar juga di sini. Biasanya kalau nyebut saya itu tidak pakai tangan kiri, tapi tangan kanan, karena ini mulia. Itulah namanya ruh, gitu kan. Di Quran juga disebut, summa sawahu wa nafaqa fihi mir ruhihi, itu kan. Aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan roh, itu. Pada saat kita berumur 4 bulan 10 hari itu ditiupkan roh. Maka lalu kemudian sudah mulai terasa. Roh ini loh sebetulnya, yang roh ini disebut dengan iman, yang roh ini disebut dengan kitab, roh ini disebut dengan cahaya atau nur. Yang di sini ini sebetulnya yang aku yang sebenar-benar aku. Dialah sebetulnya yang mendengar dengan menggunakan alat telinga, dialah sebetulnya yang melihat dengan menggunakan mata, dialah sebetulnya yang ngomong. Saya ngomong ini, yang ngomong itu siapa? Yang ngomong kan saya sebetulnya. Dengan komunikasi menggunakan mulut saya. Sayalah yang mengambil dengan menggunakan alat yang namanya tangan. Sayalah yang berpikir, itu pikiran siapa? Itu kan. Kan pikiran saya dengan menggunakan alat yang namanya otak. Jadi telinga, mata, tangan, mulut, otak itu alat sebetulnya. Alatnya siapa? Alatnya ini yang punya aku ini. Aku ini. Nah ini kalau sudah dikaitkan dengan konsep pendidikan kan agak berat, Mas Abidin ya. Yang dididik lalu kemudian siapa? Yang dididik kan aku mestinya. Kalau saya itu punya rumah, lalu di rumah saya itu ada tukang kebun, ada pembantu, tukang masak, tukang cuci itu, ada sopir, yang seharusnya kualitasnya ditingkatkan itu siapa yang paling pokok? Kan yang punya pembantu. Kalau yang punya pembantu seharusnya yang agar rumah itu hebat kan ya saya. Tapi kalau lalu kemudian yang disuruh hebat pembantunya, yang punya pembantu tidak hebat kan percuma. Karena itu di sini Anda manajer ini memang yang kan yang punya ini yang dipimpin oleh beliau berdua ini kan. Yang bangsanya telinga itu alat. Nah, karena itu maka ini jangan keliru tatkala mendidik itu. Yang dididik itu adalah yang aku ini. Yang dicerdaskan memang otaknya, tapi jangan melupakan yang punya. Makanya lalu pendidikan itu kan banyak yang tidak berhasil, Mas Ali ya. Yang dulu pernah saya mengatakan, ayolah kita renung-renungkan kan itu. Soal kenakalan. Saya katakan aku ini sulit dididik kan itu kan. Aku ini loh sulit dididik. Kalau mendidik itu gampang mestinya itu yang lalu bagus, berkualitas itu kan. Itu kan yang lama dididik Mas Abidin. Yang paling lama kan S3. Tapi coba makin tinggi jenjang pendidikannya bukan makin bagus. Tapi kadang-kadang makin nakal ya. Saya seringkali mencontohkan anak SD sama anak TK itu nakal mana. Nakal SD, dibanding SMP, nakal SMP, dibanding SMA, nakal SMA, dibanding S1, nakal S1, wah itu coba, makin nakal, karena mungkin yang dididik keliru gitu loh, bukan yang punya ini Mas Abidin. Kalau anak SD, SMP, SMA, kalau ujian nasional itu kan, penyimpangannya itu kan hanya nyuntek. Karena itu lalu ujiannya ditata sedemikian rupa, tas-tas, HP tidak boleh dibawa masuk.
Yang ngawasi tidak cukup 1, tapi 2 atau 3. Tambah polisi, Pak. Tambah polisi. Hanya agar jangan nyontek. Tapi kalau S2, S3 itu tidak nyontek. S2, S3 tidak nyontek, tapi copy paste. Lah itu kan makin parah. Ya Mas Ali. Parah. Jadi makin tinggi makin parah itu loh. Makin parah. Dan kalau saya sampaikan itu di mana-mana itu orang senyum-senyum gitu kan. Kira-kira lalu mengatakan iya juga, kira-kira begitu, iya juga. Kita juga itu kan. Mungkin juga dosen-dosennya dulu juga nyontek kira-kira. Dosen-dosennya juga copy paste dulunya itu. Lalu kemudian gantian generasi berikutnya lalu itu. Ini kan menggambarkan betapa sebetulnya beratnya itu loh Mas. Ini saya hanya ingin menggambarkan betapa ini beratnya gitu tuh ngurus ini. Karena itu inilah sebetulnya sumber perilaku itu ada di sini ini. Sumber perilaku itu adalah di sini ini yang menyuruh. Tangan gerak yang menyuruh. Makanya kalau yang di sini ini enggak ada itu, ini jelek ya. Maka yang lain-lain enggak bisa gerak. Makanya kalau malam itu kan rohnya itu kan yang punya ini kan digenggam oleh Allah. Allahu yatawaffa anfusakina mautiha allati lam tamut fi manamiha itu kan. Itu lalu kemudian ketika tidur itu telinga ndak bisa dengar, mata ndak bisa lihat, gitu kan, mulut ndak bisa ngomong, otaknya masih ada, tapi kalau tidur ndak bisa mikir. Kenapa? Karena yang punya otak lagi pergi, yang punya mata lagi pergi, yang punya telinga lagi pergi. Allahu yatawaffa anfusakina mautiha. Itu bahwa Allah menggenggam roh orang yang lagi tidur dan lagi mati kan ya. Maka lalu tidak bisa apa-apa, apalagi kalau ini sudah pulang untuk selama-lamanya, namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah pergi untuk selama-lamanya itu. Tubuh ini sudah tidak ada gunanya sama sekali karena yang punya tubuh sudah kembali, sudah pulang di situ, di sini ini. Nah, ini saya hanya mengilustrasikan betapa beratnya, lalu kemudian yang disentuh adalah hatinya, Mas. Yang sabar itu sebetulnya yang ada di dalam ini loh. Yang sabar. Nah, itu. Yang tadi ikhlas. Yang tadi ada kebersamaan, kompak. Itu yang memulai kompak itu dari dalam itu loh, Mas. Jadi kalau Mas Ali, Mas Abidin ngajak kita ini sabar, kita ini ikhlas, itu memang bukan pekerjaan gampang. Lebih gampang membuat gedung ini daripada ngajak sabar. Apalagi kalau sampean sendiri juga tidak sabar. Sabar sendiri tidak sabar misalnya, kok lalu ngajak orang sabar. Gitu kan? Ngajak ikhlas. Nanti lalu di penalti sampean 5 taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Jadi ini berat kita ini kalau ngajak orang, kita sendiri harus, dan ini urusan yang ada di dalam Mas Saleh, yang sabar, yang ikhlas, itu urusannya di sini ini, yang ada di dalam ini. Yang ada di dalam ini namanya ruh. Tatkala bicara ruh, yas'aluna ka'anir ruh, kulir ruh min amri robbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi ini urusan Tuhan sebetulnya ada di dalam ini. Makanya itu karena ini saya kalau ngajak seperti ini saya minta tadi coba dibaca surat Al-Fatihah itu kan. Ya bismillah boleh, tapi kalau misalnya kebablasan sampai amin kan enggak apa-apa. Wong juga enggak capek.
gitu kan? Kan enggak capek. Apa ada tuntunannya? Ya banyak tuntunannya, Bung. Itu Al-Quran, Ummul Quran kok. Seringkali lalu kemudian didebatkan, diperdebatkan. Apa ini tidak bid'ah, itu kan. Kenapa diperdebatkan? Karena memang sukanya jidal. Sukanya suka debat gitu loh. Sukanya itu suka debat gitu kan. Nah itu. Padahal debat itu sendiri sudah tidak boleh. Agama jangan diperdebatkan. Wala tanaza'u fatafsalu wa tadhabariqukum. Innallaha ma'a fasbiru innallaha ma'a sabirin. Kan begitu. Jadi tidak boleh sebetulnya itu. Sabar itu urusan sini, Mas, sebetulnya. Sabar itu adalah urusan yang ada di dalam ini. Karena itu kita menyuruh sabar enggak bisa. Mbok kamu itu yang sabar itu. Coba sampean kan sudah punya istri. Kan sudah punya istri semua ya? Sudah. Dicoba aja nanti kalau pas apa lalu kemudian mbok yang sabar toning gitu kan. Nanti tidak dijawab apa ya sampean yo sabar gitu kan. Apa sampean yo sabar? Apa sampean yo ikhlas kan gitu. Apa sampean mbok sampean mulai dari dirimu sendiri kan gitu kan. Akhirnya jadi tukaran, jadi tengkar. Padahal tengkar itu juga tidak sabar. Tengkar itu tidak sabar. Inilah sebetulnya berat sekali. Yang musuh paling berat itu ya di dalam diri sendiri. A'da'atuika nafsuka allati baina jambaika. Hendaknya yang kamu kalahkan itu adalah musuh yang ada pada dirimu sendiri. Karena itu para guru-guru ini, para pengelola itu memang yang harus ini hatinya sendiri, Mas. Makanya lalu kemudian saya bilang, gimana harus ada kesadaran seperti itu tadi, lalu kemudian sambung. Saya itu apa namanya, karena itu berat ya ngajak sambung. Yang saya maksud sambung itu gini loh. Kalau kita itu ingin kaya, gitu ya, Mas Abidin ya, maka ya kumpullah dengan orang-orang yang kaya. Nanti kan lama-lama tahu jalannya menjadi kaya kan, selain kita memohon kepada Allah. Tapi kalau kita kaya, ingin kaya, kok kumpulannya orang-orang miskin, gitu kan? Kan jadinya juga miskin ya. Wong kepingin kaya, kumpulannya ke orang-orang miskin, ya kumpul orang kaya. Agar menjadi profesor, gitu kan, doktor, ya kumpul aja dengan orang-orang doktor seperti Mas Ali. Ya, itu sekarang itu kan sudah mulai kumpul dengan para dokter, para profesor. Nanti lama-lama itu jadi dokter, jadi profesor. Kalau kepingin itu menjadi pelaut yang ulung, maka ya sering-seringlah kumpul dengan para pelaut. Kalau ingin menjadi pedagang ulung, ya kumpullah dengan para pedagang pengusaha yang ulung. Lah kita ini ingin kayak apa namanya? Ingin. Kita ini lembaga pendidikan kita ini ingin menjadi mukmin ya, menjadi manusia yang telah mi'raj. Namanya mukmin itu. Maka ya kumpullah dengan manusia utusan Allah itu yang paling sempurna. Makanya lalu ada Al-Quran mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi kita suruh sambung dengan orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang jujur, orang yang istiqomah, orang yang
semua sifat-sifat mulia dimiliki oleh beliau. Siapa itu? Rasulullah. Caranya gimana? Sambungkan kita ini dengan Rasulullah, dengan bersolawat. Tapi jangan keliru ketika bersolawat itu. Seringkali kita lalu kemudian hanya mengucap Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Berkali-kali itu boleh. Tapi yang paling penting adalah ingat itu loh. Ingat Rasulullah di Baitullah. Coba nanti hati sampai berubah. Tak bersemangat nanti. Karena apa? Kumpul dengan orang yang mulia. Yang diingat itu adalah orang pilihan, kekasih Allah. Muhammad itu kan kekasih Allah. Namanya Innallah, bunyinya perintah Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Terasa sederhana, tetapi itu justru sebetulnya itulah jalan sebetulnya. Kalau diomongi belum tentu nganggep, manusia itu harus sulit. Ayolah disambungan. Ya sama dengan HP saya itu loh. HP saya sama HP-nya Mas Abidin itu. Kalau HP saya ini kan produk teknologi ini. HP saya ini nomornya saya sampaikan dengan HP-nya Mas Abidin ini. Maka lalu kemudian bisa saya pakai kirim BA. Lalu kemudian saya bisa ngomong sama Mas Abidin, sama Mas Ali. Baik, karena HP saya itu loh suaranya jadi bagus. Karena apa? Karena yang saya sambungkan adalah orang yang pemiliknya itu orang baik-baik. Tapi coba kalau HP saya ini saya sambungkan dengan makelaran, gitu kan? Wis laku kan gitu ya. Wis laku. Wis laku. Cash apa enggak? Itu cash orang. Jadi gitu. Nanti saya sambungkan dengan orang yang preman-preman yang itu, yuk begitu. Apalagi saya sambungkan dengan pemilik HP orang yang stres. Nanti HP saya ini juga jadi stres. Suaranya suara orang stres karena saya sambungkan dengan HP-nya orang saya. Ini adalah karya manusia saja itu bisa mempengaruhi itu loh. Apalagi namanya hati. Hati kita ini kita sambungkan dengan pemilik hati yang mulia. Nanti otomatis sebetulnya itu. Tidak usah diomongi sudah baik dengan sendirinya. Sudah sabar. Karena apa? Karena selalu sambung dengan pemilik hati yang bagus. Menjadi bagus dengan sendirinya. Karena itu maka warga kampus ini, Mas Ali, ya jangan berhenti itu. Ketemu selalu dengan yang baik-baik. Ketemu siapa saja kita saling mendoakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di lingkungan ini, siapapun yang ketemu, saling bertemu, siapapun di mana saja. Apakah di ruang kelas, apakah di ruang makan, apakah di ruang istirahat, apa itu di masjid, apa di ruang olahraga di situ. Kalau ketemu mesti assalamualaikum. Assalamualaikum. Semua saling doa-mendoa itu loh maksud saya. Karena memang ngurusi sesuatu yang berat kayak begini ini. Sehingga ini menjadi kebiasaan sehingga tatkala nanti santri-santri itu pulang ke rumah masing-masing, ketemu bapaknya assalamualaikum, ketemu ibunya assalamualaikum, ketemu tetangganya assalamualaikum, ketemu ini. Hal sederhana ini kalau tidak dibiasakan, lupa. Dan kenapa saling doa mendoakan? Karena memang yang kita urus itu barang yang tidak mudah kayak begini ini. Jadi membudayakan, jadi dari sisi selain kita sholawat tadi, jangan sampai ini hati ini tidak
connect gitu loh Mas Abidin. Ini karena ini adalah lokasi pendidikan. Dan kalau kita ketemukan wa idza laqitahum fasallim alaihi, suruh bersalim. Ini sebetulnya hanya cara, jangan hanya diasal, jangan hanya dihafal apa namanya? Dihafal hadisnya, tetapi dilaksanakan. Saya kemarin juga ditanya itu, kok sulit sekali bagaimana mengajari tentang sabar, bagaimana mengajari tentang ikhlas. Itu jadi pikiran banyak orang, Mas Ali. Ternyata itu belum ada cara itu, Mas Ali. Bagaimana mengajari orang sabar itu belum ada cara. Lalu disusun kurikulum. Agar murid-muridnya sabar, makalah dicari ayat Quran dan hadis Nabi tentang sabar. Dikumpulkan. Sabar surat ini, ikhlas ini. Lalu kemudian istiqomah surat ini, ayat ini, kumpulkan jadi satu, disuruh ngapalkan anak-anak. Dikira kalau anak-anak sudah hafal lalu sabar sendiri. Dikira kalau anak-anak sudah hafal surat-surat tentang ikhlas lalu ikhlas sendiri. Padahal itu baru ngapalkan, belum ikhlas ya. Itu baru ngapalkan kok. Bahkan mungkin lebih jengkel, itu kok ayat sabar banyak sekali. Gitu. Lalu kemudian soalnya juga disuruh untuk ngapalkan, soal-soalnya disuruh neruskan surat-surat tentang kesabaran. Dikasih separuh suruh teruskan gitu kan, karokati gitu. Dikira kalau sudah bisa ngarokati bisa neruskan lalu menjadi sabar. Dia lupa kalau kita punya anak kita itu lalu kelaparan. Masa kalau anak kita kelaparan kemudian kita carikan ayat Quran, loh ketemulah gitu kan, kulu wasrobu walatusrifu itu kan. Anak-anaknya suruh ngapalkan, sudah kenyang, itu belum. Ya sama dengan itu. Ya memang ada tulisan, ada kata-kata di Quran itu kulu wasrobu walatusrifu, memang ada. Tapi untuk mengatasi kelaparan ini tidak lalu disuruh ngapalkan itu. Sama, memang ada perintah sabar, ada perintah ikhlas, ada perintah ini. Lalu gimana caranya? Sambung tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi sabar itu dari situ sebetulnya, Mas. Itu adalah persoalan yang ada di dalam dada ini. Karena itu ini memang betul-betul lokasi untuk mengatur yang namanya di hati ini sebetulnya itu. Mengatur untuk merawat yang ada di dalam hati ini. Dan kalau itu bisa dilaksanakan, maka nanti otomatis. Itu otomatis akan terdidik dengan sendirinya. Kan di Quran kan kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Nah, itu kan wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, itu kan. Mulai dari itu sebetulnya pekerjaan Rasul itu nanti apakala sampean melakukan itu yang mensucikan, yang mengajarkan membaca siapa? Membaca dada kita masing-masing, isi yang ada di dalam dada kita diajarin untuk membaca. Lalu kemudian diajak untuk mengajarkan kitab yang ada di dalam ini kitab. Wal hikmah, itu kan, itu sebetulnya pekerjaan. Ini lalu menjadi, dan kalau ini sudah bagus kemudian menjadi lahirlah tatanan kehidupan yang bagus seperti ini. Dan kalau kita sudah menjalankan lewat kampus ini, pondok pesantren ini, maka orang tua juga akan menjadi berdampak. Ini kan memang kita ini targetnya kan lebih daripada sekolah pada umumnya, Mas Ainal ya, Mas Abidin ya.
Kan lebih daripada yang lain. Makanya saya namain apa itu? Tazkiyah ini apa itu? Holistic and balance. Iya, holistic and balance ini kan sama namanya holistik. Kalau orang kan pada bilang cerdas, terampil, profesional, kan itu kan? Tapi kalau sampean kan sampean mulai janji sampean kepada wali murid di pondok ini kan dimulai dari akhlak kan? Akhlak. Kalau sudah bicara akhlak sebetulnya kan agama. Kalau akhlak itu agama sebetulnya. Jadi sampean itu yang ingin sampean raih untuk sekolah di sini ini, kalau saya pelajari ya, yang sampean inginkan, kan agama, sains, dan teknologi kan gitu kan. Kalau orang-orang itu kan sains, teknologi, dan profesional. Kalau sampean kan sains apa? Agama, sains, teknologi, dan profesional. Kan itu yang sampean ini nih. Karena sampean membaca bahwa kehidupan ke depan dunia yang makin sempit kayak gini, dunia ini kan sekarang makin sempit, maka orang tidak akan cukup gitu kan. Sekarang ini orang kan kebingungan sebetulnya. Tatkala memikirkan anaknya, anak saya nanti kalau hidup kayak begini ini, kan begitu cara berpikirnya. Kalau tidak kita siapkan sebaik-baiknya, saya kan meninggali generasi yang lalu kemudian tidak siap, kan begitu. Maka lalu kemudian muncul berbagai macam pandangan, lihat di Indonesia kayak begini, kan gitu kan. Lihat di Indonesia itu kayak begini, pada umumnya, kan itu mau saya. Maka lalu ada orang yang berinisiatif sekolahkan ke Singapura, berinisiatif sekolahkan ke Malaysia, berinisiatif disekolahkan ke Amerika gitu kan, diinisiatif sekolahkan di Australia, diinisiatif sekolahkan ke Jepang kan gitu. Dikiranya kan mula-mula dikira tatkala nyekolahkan ke Singapura, tatkala nyekolahkan ke Amerika, tatkala nyekolahkan ke Jerman, lalu kemudian selesailah masalahnya. Anaknya bisa menghadapi dunia yang selalu berubah cepat kayak begini ini, gitu kan. Tapi apakah apa yang diangan-angankan itu selalu benar, selalu cocok? Saya itu punya teman, beberapa waktu yang lalu saya diceritani oleh teman, begitu kecewanya itu. Mula-mula dianggap hebat. Mula-mula, ini boleh tidak tak ceritakan di sini nih Mas Abidin. Anaknya itu, dia itu orang kaya, dia itu orang kaya. Saya tidak ketemu, jujur saya tidak ketemu, tapi saya diceritanin oleh temannya orang itu. Karena dia kaya, kan dia kaya. Maka dia kan bisa itu menyiapkan anaknya apa saja yang dia mauin. Ternyata yang satu itu sekolahnya di Jepang. Yang satu itu di Jerman, yang satu itu di Amerika. Dia bisa melakukan itu tanpa beasiswa karena dia punya uang. Karena punya uang. Dan ternyata itu benar, anaknya itu memang hebat itu, tiga-tiganya itu. Tiga-tiganya itu anaknya hebat. Sampai lalu kemudian yang di Jepang itu dapat pekerjaan dan juga dapat pasangan di Jepang, walaupun sesama-sama orang Indonesia. Begitu juga yang di Jerman, begitu juga yang di Amerika. Wah, semua orang pada ngomong, alangkah senengnya, bahagianya punya anak sukses. Ternyata uang itu memang, kalaupun toh orang tidak mengatakan uang itu segala-galanya, ternyata dalam kasus ini uang itu juga segala-galanya. Bisa nyekolahkan anaknya kemana-mana dan itu sukses. Maka lalu orang tuanya tinggal membayangkan, alangkah bahagianya kalau anak saya itu nanti suatu ketika pulang kampung. Lalu kemudian bawa anak dan istrinya gitu kan, atau suaminya. Maka lalu kemudian dia buatkan rumah yang bisa ditempati dia sendiri, istrinya sama anak-anaknya itu.
yang dibayangkan itu begitu gembiranya. Anaknya penghasilannya juga banyak, lalu kemudian posisinya juga bagus. Apa yang terjadi? Pada saatnya diharapkan pulang itu, ternyata dia sudah pada datang di kota itu. Tapi lalu tidak jujuk rumah yang disiapkan itu. Pikirannya sudah berubah. Kalau saya ke tempat itu, siapa nanti sopir saya, siapa yang laundry, siapa yang masak, kan itu kan? Kan orang barat pikirannya kan gitu, efektif, efisien. Tapi apakah orang Indonesia itu sudah berpikir efektif, efisien? Kan tidak. Kumpul-kumpul itu kan lebih penting. Kumpul-kumpul kan penting-penting. Maka lalu dia dari sana sudah pesen, aku booking di hotel ini, yang satu hotel di sini, yang satu ini, dari airport langsung ke hotel. Minta bantuan sopir hotel untuk jemput bapaknya sama ibunya. Ayo coba, sudah mulai tidak cocok dengan yang dikarepkan tadi. Yang dikarepkan itu loh sudah tidak cocok. Maunya itu ya langsung ke rumah, lalu nempati itu. Bapaknya itu berpikir alangkah bagusnya, indahnya, nikmatnya. Nah kalau orang anak-anak yang sukses ini, nanti bisa kumpul di dalam satu rumah. Ternyata anaknya punya pikiran lain ketika sudah di luar negeri. Itu sudah mulai gelo di situ itu. Oh kalau gitu enggak berhasil saya ini. Padahal sudah dibilang itu. Sampai orang tuanya karena sudah niatnya bertahun-tahun kepingin anaknya kumpul kayak gitu lalu gagal, stroke. Stroke orang tuanya itu katanya. Apakah stroke-nya gara-gara itu mikir atau karena yang lain karena tua, darah tinggi, tidak tahu, tapi lalu sakit. Meninggal. Ketika bapaknya meninggal, maka anaknya itu juga tidak ngerti. Bahwa kalau bapaknya meninggal harus nangis, tapi itu tidak ngerti. Sebab di sana kalau ada orang meninggal, tidak nangis. Coba. Bahwa kalau sudah meninggal itu harus cari kawin kafan, lalu bagaimana memandikan, lalu bagaimana menyolati, lalu bagaimana menguburkan siapa yang dihubungi, kan begitu di sini. Dia ndak, malah nyoting coba. Anaknya itu nyoting bapaknya yang sudah mati itu, Mas. Anaknya itu nyoteng. Jadi kalau kita ini tradisi kita itu, kalau orang tuanya meninggal itu bagaimana menyolati, bagaimana memakamkan, bagaimana berdoanya, dia enggak. Yang dipikir itu adalah mendokumentasikan, nyoteng. Tahu ibunya bahwa anaknya enggak ngerti kayak begitu, stroke pisan, mati pisan coba. Untung punya pamannya. Tapi lalu kemudian jadi buah bibir gini nih, jadi buah bibir. Kok begitu gitu loh. Berarti tidak sukses. Diukur dengan tradisi kehidupan ini tidak sukses. Makanya itulah saya lalu kemudian tazkiyah ini, Mas Ali, Mas Abidin, dan semuanya saja menjadi penting. Tidak saja lalu kemudian intelektualnya tadi ya, sains dan teknologi profesional, tetapi juga kehidupan, makna kehidupan yang lebih hakiki, yang bagaimana menghormat orang tua, bapaknya, ibunya, lalu kemudian akhlak ini menjadi sangat penting. Justru ini yang lebih penting daripada yang lain-lain itu. Makanya orang lalu kemudian nanti akan menjadi sadar bahwa sekolah kemana-mana itu kalau pada tingkat yang masih bawah ini, yang SMP, yang SMA ini, yang itu adalah penanaman dari menanam, kan ini menanam kehidupan anaknya, memberi basic, kecuali nanti kalau sudah sudah perguruan tinggi, untuk pengembangan keilmuan silakan aja kan, sudah punya basic. Ke Amerika, ke Turki, lalu kemana-mana. Itu.
Dan 6 tahun sudah di sini. 6 tahun sudah dikasih basic kayak gini, sehingga lalu masa 6 tahun sudah di sini diajari tadi bahwa mau pelajaran saja dimulai dari baca Fatihah, diajari doa, masa lalu kemudian kalau bapaknya sakit lalu disoting gitu kan. Di sini ini agar seperti itu kan begitu Mas Ali sebetulnya itu kan. Bahkan sebelum lulus Pak harus bisa memandikan jenazah. Nah itu coba. Sehingga lalu kemudian bapaknya kalau wafat, ibunya kalau wafat, dia sendiri yang memandikan, dia sendiri yang nyolati, dia sendiri yang lalu kemudian berdoa. Bahwa wa idza mata ibnu Adam ingkoto amalu ila min salasin itu kan. Satu adalah anak yang soleh, ilmu yang bisa doakan orang tua, ilmu yang bermanfaat, amal jariah itu bisa terlaksana dengan lembaga pendidikan ini. Karena itu lalu kan tugas guru ini kan juga tidak gampang Mas Ali. Mulai dari tadi manusia yang ciri-cirinya kayak begitu menjadi manusia yang birrul walidain kan gitu. Pekerjaan yang berat menurut saya itu pekerjaan yang sangat berat. Itulah perlu kesabaran, perlu kekompakan, perlu kebersamaan, perlu keteladanan, contoh, macam-macam itu keikhlasan. Yang saya katakan ikhlas dimulai dari sini tadi semua, dan agar kita juga ikhlas jangan lupa kita kumpul dengan manusia pilihan. Ialah Rasulullah dengan selalu ingat. Jangan dikira lo ingat tadi gampang. Dan jangan dikira ingat itu tidak ada pedomannya. Qad aflaha man tazakka wa dzakaros marabbihi fasola. Ingat dan sholat. Jadi ini sebetulnya ini. Jadi sebenarnya bagaimana memang sekolah ini di Indonesia agar ada sekolah yang hebat ini. Karena itu saya ingin ini Mas Ali, Mas Abidin dan bapak-bapak semua punya cita-cita bagaimana kita ini rahmatan lil alamin katanya gitu kan. Bagaimana tidak saja orang-orang Indonesia yang belajar di sini, gitu kan? Bisa anak-anak Jepang sekolah di sini, kemarin California sekolah di sini, bagaimana orang Rusia sekolah di sini, bagaimana orang-orang di Eropa sekolah di sini dan sebaliknya. Nanti kalau sudah lulus di sini juga bisa sekolah ke berbagai negara. Makanya saya senang kalau Mas Ali bersedia punya pintu-pintu itu kan. Saya gandengkan kalau duta besar dari berbagai negara itu diundang ke sini, gitu kan? Seperti saya kenalkan Mas Ali, saya punya kenalan kan duta besar RI di Bogota di Kolombia itu Pak Priyo itu Iswanto. Saya sudah ngomong Pak Priyanto, nanti kalau pulang ke Indonesia bulan Januari sampai mampir. Saya punya pesantren yang bagus, saya bilang. Bagusnya gimana Pak Imam? Bagusnya ya nanti di situ agamanya bagus, lalu sainnya bagus, teknologi bagus, profesional, tak bilang itu. Tak kasih itu yang 20 tahun 2020 itu lah. Kok bagus banget itu kan? Iya nanti sampai ke situ. Nanti biar dia anak-anak sana bisa ada yang sekolah sini, dan beliau nanti akan kenalkan dengan duta besar. Pak bilang sampean bagian urusan urusan komunikasi dengan berbagai negara. Siap Prof Imam gitu kan. Siap katanya itu kan. Dia kan kalau kenalan dia itu kan duta besar Kolombia, dia Brasil, Argentina, Peru gitu kan. Ekuador gitu kan, lalu kemudian di Kanada dia pernah bertugas di mana-mana, di Mesir itu ada ini, sudah pernah diajak ke sini ya dulu itu, wakil duta besar Mesir itu kan namanya
si Aji Surya. Pernah ke sini oleh salah itu, Aji Surya. Nah itu nanti untuk menyambungkan dengan negara-negara Arab. Wakil Duta Besar RI, nah itu. Untuk Mesir itu namanya Aji Surya. Dulu tugasnya saya mulai kenal baik itu ketika dia di Rusia waktu itu, di Moskow. Sekarang ternyata di di Mesir. Ikut ngaji sama sampean itu. Kemarin kan ikut ngaji itu. Ikut ngaji di kajian akad anu. Lalu kemudian itu saudaranya temannya Pak Fanani itu di Rusia, itu ada beberapa orang nanti di sana, lalu di Kanada, lalu kemudian di Asia di sini ini banyak yang di Malaysia ada Profesor Susili itu teman saya yang dia juga punya jaringan di berbagai negara di dunia ini. Itu lalu kemudian ada di Filipina itu sering kali kontak itu Duta Besar RI di sana Pak Sinyo Hari Sarondayang yang dulu pernah saya kasih gelar Dr. Honoris Causa itu. Ternyata beliau sekarang menjadi duta besar di Filipina. Jadi kita punya jaringan yang begitu luas itu loh mau saya. Tazkiyah ini punya jaringan yang begitu luas di berbagai belahan dunia. Ada yang mulai dari di Australia, di New Zealand, di Amerika Serikat gitu kan, punya orang yang sangat luas sih Pak Imam Samsi Ali itu kan yang beberapa kali akhir-akhir ini kan dialog dengan saya itu kan, yang di Amerika di New York itu kan. Atau mungkin nanti lain kali Zoom juga bareng kita. Di sini ya. Nanti hostnya kami yang nyiapin, hostnya Abah sama kami ikut ngaji tausiahnya beliau. Oh iya Pak Samsi Ali dia punya pondok pesantren, sehingga lalu dia bisa sangat senang. Beliau itu kan orang Makassar sebetulnya kan, tapi lalu kemudian sudah lama di New York, lalu dia juga punya proyek untuk membuat pesantren seperti ini di New York sana, bisa disambungkan, itu bagus saya kira. Di Kanada, lalu di Rusia itu saya mulai dari di Moskow, di Saint Petersburg, lalu kemudian di Kazan, sampai ke timur di Tajikistan, saya sudah pernah ke sana. Itu di Uzbekistan, itu temannya Pak Fanani, Pak Rutin. Itu nanti kalau Pak Fanani diminta, sehingga lalu di sini ini kayaknya di pinggir kota, tetapi jaringannya itu seluruh dunia itu mau saya itu kan. Jaringannya itu seluruh dunia. Nah itu mau saya di sini ini. Tapi yang begini. Abah kesini itu sekalian kayak gitu itu Pak, sekalian nanti ngaji sekalian kayak gitu. Ya, nanti bisa di ini. Nanti misalnya sampean kayak begini ini jam berapa ini? Jam 14.13 berarti di sana di New York. Kami ngikut. Nah kalau ini orangnya lagi tidur. Ini kan jam 2 siang, sana kan jam 2 malam. Betul. Kalau kan selisihnya 12 jam. Makanya kalau tidak itu kan bisa saya sambungkan, lalu pakai ini, lalu dia akan ceramah gitu. Di sini loh mau saya tadi saya lihat-lihat. Jam 2 malam dia bangun, Pak. Iya. Sebelum yang dari Kolombia itu Pak, sebelum datang ke sini mungkin Zoom dulu gitu Pak. Berikan pemahaman tentang dunia sana. Oh sangat senang kalau itu. Gitu. Tapi Abang nanti yang membuka, yang berikan pengantar macam-macam. Atau kena semua Pak, guru kena, santri juga kena. Hanya agar tidak kasihan, waktunya itu disesuaikan di sana. Kami ngikut. Selisihnya kan 12 jam. Nggih. Berarti di sini pas jam 12 malam Iya. Sama dengan itu kemarin kan ngaji, sampai ngaji hari Minggu, itu Haji sore kan bilang, aku aduh nyiksa Pak Imam itu. Saya di sini kan jam 3 gitu, jam 3 malam itu turu jak ngaji gitu. Padahal di sini sudah jam berapa kemarin itu? Ya kita kan kalau seluruh dunia memang susah.
Memang harus pilah-pilah. Kalau daerah yang selisihnya 12 jam, kalau Rusia itu kan memang agak keturun, jadi selisihnya kalau tidak salah hanya 4 jam. Nah itu sama dengan ke Saudi, macam-macam itu kan, Timur Tengah itu. Jadi memang kita harus lihat-lihat dulu. Nah, saya begitu sampai mengatakan iya ya kita, langsung saya bisa sambung pada beliau, tapi tidak pas tengah malam kayak begini. Ini kan tengah malam itu kan, tengah malam itu. Derek, Ya. waktunya. Saya senang. Jadi itu sebetulnya saya kalau itu kebersamaan hati itu memang susah. Jadi intinya adalah di hati. Dan kalau itu di hati tidak cukup pakai ceramah, tetapi adalah pakai nyambung hati kita itu dengan Rasulullah itu menurut saya pakai sholawat. Tapi yang saya maksud itu bukan lalu kemudian rame-rame kita bersholawat keras itu ya bolehlah. Tapi yang lebih penting itu sebetulnya hati kok. Agama itu persoalan hati kok sebetulnya. Agama itu persoalan hati. Coba nanti para ustadz belajarlah, bacalah coba mau Al-Quran itu mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu bicara apa? Barang yang dibicarakan itu apa? Al-Quran itu barang yang dibicarakan mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu apa coba yang dibicarakan nanti? Barangnya itu apa? Benda. Seringkali kita ini kan cukup hanya mengata tapi tidak tahu barang yang dikata. Akhirnya lalu kita itu hanya mengata tapi tidak tahu yang dikata. Akhirnya hanya berkata-kata. Dan jangan-jangan murid-murid kita itu hanya juga kita ajari berkata-kata, tapi tanpa tahu yang dikata, gitu kan. Nah, sekarang Al-Quran itu sebetulnya barang yang dibicarakan apa? Kalau kita itu bertani, buku-buku kita kan buku-buku tentang pertanian. Kalau itu tentang peternakan, kan buku-buku tentang peternakan. Kalau ekonomi kan tentang perdagangan, cara cari uang. Nanti ke dirgantaraan bicara tentang bagaimana ini. Sekarang kalau pesawatan, bagaimana kalau itu Quran itu sebetulnya barang yang dibicarakan apa? Lebih banyak kepada ini sebetulnya. Makanya lalu Rasulullah bilang innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Coba mulai dari kalau surat Al-Baqarah itu. Yang itu ada berapa? 286 ayat kan gitu kan? Itu bicara apa itu dari sekian banyak ayat ini? Yang paling panjang itu. Lalu kemudian diteruskan dengan surat Ali Imran. Ali Imran itu berapa itu? Bicara apa itu? 200 ayat itu. Ditambah lagi lalu kemudian surat An-Nisa itu bicara apa? Coba sampai ini. Seringkali kita ini kan hanya ini. Ternyata bicara tentang ini loh, manusia. Bicara tentang manusia, bicara tentang Rasulullah, bicara tentang Muhammad, bicara tentang mukmin, bicara tentang Allah, bicara tentang surga dan neraka yang sebetulnya bisa yang dididik ini loh sebetulnya. Yang dididik itu sebetulnya yang ada di dalam hati itu agar hati itu menjadi bagus. Innama bu'istu liutamima makarima, membaguskan. Tapi jangan dikira membaguskan ini bisa kita bisa. Enggak bisa kalau tidak dapat pertolongan daripada Rasulullah. Karena itu lalu bersolawat tadi. Hanya lalu kemudian kita berdebat lagi, kita memang suka berdebat. Kalau sepanjang Rasulullah itu sudah wafat kayak gini ini, lalu kemudian kita siapa? Ya kan ada utusan-utusan Allah. Rasulullah kan tidak pernah wafat, yang wafat itu kan Muhammad. Makanya kan orang meninggal itu kan disebut meninggal, disebut pulang, disebut wangsul, disebut mulih, disebut kundur, disebut kembali, disebut rojiun, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kembali, tidak mati sebetulnya itu. Karena itulah coba zaman baca. Seringkali kita ini tidak telaten membaca pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah itu ungkap dalam fiil apa?
Kan fi'il mudhari'. Gitu kan? Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi. Yatlu itu fi'il apa itu? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' berlangsung. Jadi sebetulnya itu masih berlangsung sebetulnya kita itu. Hanya kita ini tatkala kita berpikir, kita itu lalu kemudian yang kita bayangkan itu manusia-manusia yang kayak begini ini. Kita lupa bahwa bicara ini adalah bicara yang ada di dalam dada ini. Yang itu selalu hidup. Nur ini selalu hidup sebetulnya itu. Hanya lalu kemudian betapa susahnya meyakinkan bahwa ini masih hidup, masih kontak begitu itu kan. Rasulullah masih hidup. Masa sebagai Rasul masih hidup. Kan gitu kan? Nabinya, Muhammadnya itu sudah wafat, sudah dimakamkan di Madinah sana kan. Tetapi kan la uqsimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Kan masih ada di tempat yang mulia itu sebetulnya. Masih berlangsung. Inna arsalnaka syahidan. Kan begitu kan? Bahwa aku telah mengutus engkau sebagai saksi. Beliau masih menyaksikan sebetulnya. Coba bayangkan, kalau itu lalu kemudian beliau diutus untuk menjadi saksi, yang disaksikan ketika beliau masih hidup, betapa sedikitnya. Gitu kan? Tapi kita ini kan bicara hal-hal yang sifatnya spiritual, bicara tentang ruh yang ada di dalam ini, tapi itu justru sebagai kunci. Nah, kalau ini kita pahami, maka lalu kemudian kita juga bisa memahami tentang sekolah ini, tentang lembaga pendidikan ini, tentang bagaimana yang kita urus sesungguhnya yang sebenarnya. Maka di situ betapa pentingnya berdoa. Betapa pentingnya kita bersalawat, betapa pentingnya kita selalu berada di Baitullah, di pusat, di pangkalan ruh, saya katakan di pangkalan ruh ini, di tempat kembali ini. Dan ini ada di sini ini, pusatnya itu, Mas Ali, kan menjadi bagus sekali. Dan alangkah senangnya nanti orang tua ini kalau tugas-tugas sampean nanti bisa, tugas-tugas sampean itu bisa berhasil. Tugas-tugas sampean itu bisa berhasil, alangkah bahagianya banyak orang. Walaupun saya katakan sejak awal tadi, berat, yang bersyukur sedikit. Karena berat itulah maka jangan ditangani sendiri, lalu kemudian hanya mengandalkan pikiran kita, mengandalkan tenaga kita harus selalu mohon pertolongan dari Allah dan Rasul-Nya. Mohon pertolongan Allah dan Rasul-Nya. Makanya itu hati kita ini harus kita rawat, kita sambungkan tadi seperti itu. Saya kira barangkali ada diteruskan dengan dialog, bertanya, macam-macam itu Mas Ali. Barangkali monggo silakan ada yang menambahkan pertanyaan. Ada yang online juga mas ini. Kosong. Selanjutnya kita mulai dibuka. Perlu dilanjutkan ini Pak. ya, Di kajian berikutnya terus bicara tentang hati, bicara tentang keikhlasan, kebersamaan, berseri gitu loh Pak. boleh saya Habis nanti balik lagi. Kan harus diulang-ulang. Sifatnya hati ini kan lupa, harus diingetin terus. Betul Mas, jadi memang harus berulang-ulang. Namanya itu wiridan. Kalau wirid itu sekali, kalau wiridan itu berkali-kali. Harus berkali-kali itu, harus berkali-kali. Memang harus berkali. Kalau sekali itu tidak bisa.
Seperti misalnya tadi yang jemput saya itu siapa itu? Mas Indra. Kalau baru sekali gitu ya ini. Masih saya itu lewat mana gitu ya. Apa lewat sini, apa lewat sini, apa lewat sini. Karena baru sekali Dun ke rumah. Sekarang 2 kali masih tanya-tanya. Tapi nanti kalau sudah 10 kali, itu enggak tanya lagi, ngajari orang yang bertanya nanti. Sudah 4 kali. Nah, iya, pendidikan sekarang ini kalau pakai kurikulum ini hanya sekali. Gitu kan? Sudah diajarkan sekali. Lalu bagaimana sekali? Orang baru sekali ke sini kok suruh nerangkan tazkiyah, ya tidak mungkin. Bisa menerangkan tentang tazkiyah ini kalau dia sudah ke sini kira-kira 5 sampai 6, 7, 8, 10 kali baru cerita tentang tazkiyah. Tapi kalau datang ke sini 1 kali suruh cerita, ya paling-paling yang diceritakan tentang kudanya. Kuda. Tentang kuda itu pun tidak jelas. Kuda itu masih hutang atau sudah lunas itu. Iya kan? Di situ. Karena itu kalau dalam konsep ini berkali-kali. Siapa? Iya kan? Coba kita ini disuruh untuk membaca surat Al-Fatihah itu berapa kali sehari? 17 kali, belum gendurennya. Iya kan? Berkali-kali, tapi tidak bosan gitu loh. Ya itu terus itu. Berkali-kali, sehari 17 kali minimal itu. Surat Al-Fatihah itu. Kan tidak bosan. Gitu kan? Itu dengan pula mengingat ini. Makanya itu kita mungkin mungkin pendidikan kita ya memang harus beda Mas Ali. Mengulang-ulang. Jangan hanya sekali. Mengulang-ulang. Disuruh mengulang-ulang. Kalau di sini bisa menemukan Mas Abidin satu metode yang, tapi kalau sekali ya memang tidak bisa. Sekali itu tidak bisa. Sekali itu mesti lupa. Apalagi hanya membaca buku tentang tazkiyah. Untuk memahami tazkiyah hanya lewat buku yang Saman terbitkan tentang tazkiyah. Ya enggak ngerti apa-apa tentang tazkiyah. Harus mengalami di sini. Mengalami di sini aja belum tentu jelas. Makanya itu lalu kemudian harus berkali-kali seperti itu. Apalagi manusia itu ada lupanya itu. Karena itu tidak apa-apa dialog dengan wali santri terus menerus itu sebetulnya tidak mengapa. Nah, itu tidak mengapa. Itu memang dibutuhkan. Agar apa? Agar hati para pengurus, guru-guru, asatidah di sini ini sambung dengan hatinya para wali santri yang ada di rumah. Sambung. Sambung ini satu kalimat, satu konsep yang luar biasa Mas Abidin. Sambung begini ini. Satu frekuensi. Iya, agar frekuensinya sama, agar tidak salah paham atau pahamnya salah itu kan. Situ terus menerus begitu. Saya kata, ini luar biasa ini. Kayak dicas lagi ya kan. Sambung ya. Itu. Jadi kalau saya ceritakan berat jangan berarti sampean lari itu tidak mau, tantangan. Agar menjadi menyerupai Nabi dan Rasul, yang cita-citakan menyerupai Nabi, lalu kemudian ala kadarnya. Apa ada Rasul ala kadarnya? Ada enggak kehidupan Rasul yang ala kadarnya? Wah kita ingin menyerupai Nabi, kok lalu jalan yang ditempuh tidak seperti jalan yang ditempuh oleh para Nabi. Kalau ingin menjadi Nabi, seperti Nabi, jalan Nabi itu ya harus ditempuh. Memang itu lewat sebuah perjuangan yang luar biasa. Sama dengan orang, saya membangun kampus itu. Saya kan pernah didatangi Mas Abidin oleh para teman-teman Ranya Rektor. Kira-kira ada 5 atau 6 itu mendatangi saya. Dia protes gitu loh. Ketika kampus saya kan besar gitu loh, menjadi besar itu. Datang ke tempat saya, Pak Imam, dia bilang, saya ini sudah sering dengarkan ceramah sampean. Saya itu sudah membaca artikel sampean yang sampean buat itu. Buku-buku sampean juga sudah saya kumpulkan, sudah saya baca. Tapi kok ya tidak maju-maju sekolah saya itu.
Jangan-jangan sampean itu masih nyimpen ilmu yang belum sampean berikan, yang sampean simpen, dia bilang gitu kan. Mbok jangan begitu, dia bilang itu. Lalu tak jawab, ya memang ada ilmu yang tidak saya tunjukkan. Lah ada apa? Percuma, tapi walaupun tak tunjukkan, sampean juga tidak akan ngamalkan, tak bilang. Waduh, sampean itu kok kepada teman sendiri begitu, terlalu pesimis. Saya bilang, walaupun ilmu ini tak berikan pada sampean, toh tidak sampean amalkan, tak bilang gitu. Apa itu? Ya udahlah, tidak usah ditanya, tak bilang itu. Itu Pak Rektor-Rektor itu. Tapi saya yakin sampean tidak akan ngamalkan ilmu yang saya satu ini. Tak bilang itu. Coba kalau saya bertekad akan melaksanakan ini, apa sampean juga masih mau merahasiakan ini? Ya sudahlah, kalau sampean memang bertekad, tak buka. Tapi saya pun juga masih belum yakin kalau sampean mau mengamalkan. Apa itu Pak Imam? Gini, sampean pernah lihat sinetron, tak bilang itu kan? Sinetron apa itu? Itu suami-suami takut istri, tak bilang. Suami-suami takut istri, kan ada dulu ya? Sinetron suami-suami takut istri kan ada dulu itu. Ada, pernah lihat ya? Oh iya, pernah lihat gitu. Nah, kalau pernah lihat, sampean kalau dilantik oleh Menteri Agama, istri kan mesti datang untuk nyaksikan. Rame-rame kan ke Jakarta. Nah, ketika sampean dilantik, lalu disuruh nanda tangan ini berita acara pelantikan itu, istri sampean kan senyum-senyum, senyum-senyum itu apa maknanya? Maknanya bukan lalu lihat sampean pakai jas, lalu kemudian dilantik oleh menteri. Yang lebih penting itu adalah bulan depan amplopnya kan tambahkan tebal, gitu kan? Nah, kan tebal gitu kan? Sebetulnya itu, kalau itu amplopnya sama, istri sampean juga ada senyum-senyum kok, tak bilang itu kan? Nah, pertanyaan saya, berani ndak tak bilang? Seperti saya, antara sebelum dilantik dan setelah dilantik, amplopnya itu masih sama tebalnya, tak bilang itu. Lalu untuk apa itu amplop yang tambahan menjadi ketua itu? Dipakai untuk beasiswa mahasiswa saya yang miskin-miskin, yang ekonominya kurang, yang dari daerah-daerah yang minus itu, tak bilang itu kan. Nah, sampean berani enggak di hadapan? Kalaupun sampean berani, nanti dicurigai. Ini amplopnya kok sama, jangan-jangan buka cabang di mana kan, begitu kan? Dia bilang, ya kalau sampai begitu aku enggak berani, kan gitu kan. Kalau sampai begitu aku enggak berani. Loh, kalau sampai itu enggak berani, bagaimana? Bahwa berjuang itu harus dengan berkorban. Berjuang itu harus dengan berkorban. Tidak pernah ada berjuang tanpa berkorban. Berjuang harus dengan berkorban. Berkorban itu untuk perjuangan. Dua hal itu menyatu, tak bilang itu kan. Oh, makanya tempat saya tidak maju. Ya karena itu maka di sini agar maju ya memang dua hal itu harus disatukan. Kalau kita memang yang kita raih itu adalah kehidupan tidak saja di dunia ini tapi sampai di akhirat kelak. Kan itu kan, berjuang dan berkorban. Tapi lalu kemudian hidup kita akan seperti apa nanti? Hidup sampean nanti akan dijamin oleh Allah karena sampean berjihad itu tadi. Berjihad dalam pengertian bekerja sungguh-sungguh untuk kemanusiaan ini. Tidak akan mungkin Allah lalu melupakan ini. Tidak ada ke orang yang berjuang keras untuk kemanusiaan lalu hidupnya nelongso itu sengsara, tidak ada. Contohnya seperti saya ini, apakah lalu kemudian saya ini hidup saya mesak nih, kan tidak. Kan tidak ya Mas Ali ya. Wong nyatanya kesini sampai pilihnya mobil yang bagus itu sebut itu kan. Gitu kan? Saya itu kemana saja duduk di dunia ini, saya tidak pernah mikir tiketnya, tidak mikir apanya, selalu diurus oleh banyak orang. Itu kan karena barangkali itu janji Allah itu. Makanya kalau di sini sampai masih ragu, para guru, para ustadz, asatidz, asatidah masih ragu ya kalau nanti misalnya tidak mendapatkan sesuatu ya karena ragu itu gitu loh. Karena ragu itulah lalu kemudian diganjar dengan keraguan-raguan waktu kehidup di kemudian. Saya kira itu. Mohon maaf kalau ada banyak keliru apa yang saya sampaikan itu. Ustadznya siapa yang? Doa.
kajian rutin sebulan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang kita rencanakan, yang kita niatkan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwujudkan dalam bentuk amal saleh. Ala hadi niyat wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana. Allahumma ya Allah tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma tahhir alsinatana minal kadhib. Allahumma tahhir sam'ana wa absarana minal khiyanah. Allahumma tahhir amwalana minal riba wa tahhir a'malana minal riya. Allahumma ij'al fi qulubina nura wa fi sam'ina nura wa an yaminina nura wa an yasarina nura. Allahumma nawwir qulubana bi nurika kama nawwartal arda bi nuri syamsika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.